Perkenalkan, nama saya Lidna Salubis. Saya dari kelas 5B dengan NPM 201434136. Kali ini saya akan menceritakan buku tentang Kring Kring yang penulisnya yaitu Nurhayati Puji Astuti dan ilustratornya Arinalia Nila. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak ibu akan menceritakan tentang Kring Kring. Di sini ada seekor beruang yang kita sebut dengan ibu beruang. Di sini ibu beruangnya sedang tergesa-gesa ingin cepat-cepat menjemput anaknya sekolah. Sedangkan anaknya sudah membunyikan bel karena bertanda udah pulang sekolah. Ibu juga menjawab, "Aduh, ibu terlambat lagi." Dan ibunya pun bergegas lari mencari anaknya. Setelah itu, ternyata anak beruangnya sudah pulang dari sekolah. Dan dia berjumpa dengan jerapah dan dia bertanya kepada jerapah, "Apakah nampak ibuku?" Dan jerapah menjawab, "Aku tidak nampak ibumu." Setelah itu, ternyata dia berjumpa dengan rusa, dan rusa pun mengantar dia kepada ibunya. Nah, di sekelilingnya banyak hewan-hewan yang bermain sepeda. Tetapi di sini ibunya sedang bergegas lari untuk menemukan anaknya. Dan akhirnya mereka berjumpa, anak-anakku. Nah, mereka bingung. Kok di sekelilingnya pada naik sepeda? Mereka pada membunyikan bel, kring kring, kring kring. Sampai naga pun naik sepeda dan mereka kebingungan. Nah, tidak dengan naga dan bebek pun naik sepeda. Mereka juga bingung. Setelah itu, anak beruangnya menarik ibunya. "Ayo ibu." Dan ibu menjawab, "Momo, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda." Dan Momo juga kebingungan. Apa maksud ibunya? Sedangkan mereka tidak memiliki sepeda. Setelah itu, ibunya punya ide. "Sekarang kita pinjam sepeda mereka." Dan ibu beruang ke rumah Flamingo. Flamingo, boleh ku pinjam sepedamu?" Setelah ibu mencoba sepeda Flamingo, dan beruang bilang, dan mereka bersama-sama bilang, "Oh, terlalu tipis." Karena badan ibu beruang tidak seramping Flamingo. Selanjutnya, ibu beruang tidak menyerah. Mereka ke rumah jerapah. Jerapah, boleh ku coba sepedamu?" Ternyata jerapah mengasihi. Ternyata, "Oh, terlalu tinggi." Karena tinggi ibu beruang tidak sama dengan jerapah. Dan mereka tidak patah semangat lagi. Mereka ke rumah gajah. Dan ibu beruang membilang kepada gajah, Gajah, boleh ku pinjam sepedamu?" Dan gajah pun mengasihi. Tetapi, oh, terlalu besar. Kenapa? Karena badan gajah tidak sekecil badan ibu beruang. Tidak lama kemudian, mantel emas lewat. Dan dia meminta, "Bagaimana dengan sepedamu?" Mantel emas pun
meminjamkan sepedanya. Tetapi ibu beruang ngomong, ih, terlalu kecil karena tidak besar seperti badan ibu beruang. Setelah itu lewatlah yang namanya Tarsius. Nih anak-anak ibu ada. Nah, dia bilang, Tarsius, boleh aku meminjam sepedamu? Silahkan. Tetapi anak beruang yang namanya Momo bilang, ibu, jangan, karena terlalu kecil. Tetapi ibu Momo tetap dia memakai sepeda Tarsius. Dan itu walaupun kecil. Dan dia bingung. Aduh, bagaimana ya biar dapat sepeda dengan seukuran badanku? Ternyata ada seorang orang hutan, anak-anak. Orang hutan bilang, pakai punyaku saja. Setelah itu, dan dia bingung. Aduh, bagaimana ya biar dapat sepeda dengan seukuran badanku? Ternyata ada seorang orang hutan, anak-anak. Orang hutan bilang, pakai punyaku saja. Setelah ibu beruang memakai sepeda orang hutan, ternyata pas. Dan ibu beruang senang dan dia bilang, sepedamu pas orang hutan? Dan orang hutan pun bilang, kalau begitu sepedanya untukmu saja. Dan ibu beruang pun senang. Dan dia pun bersemangat untuk belajar bersepeda. Anak beruang ini menyemangatin ibunya. Ibu bisa, hore, kata anaknya gitu. Anaknya pun bersemangat. Setelah mereka belajar naik sepeda, akhirnya pun mereka berjumpa dengan seekor gajah dan seekor kucing yang sedang naik sepeda. Dan mereka pun membunyikan kring 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 kring. Nah, ternyata gak lama kemudian jumpa dengan flamingo nih. Dan mereka pun menyaut-nyautan dengan kring 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 kring. Setelah itu berangkatlah mereka untuk pulang. Tetapi ibunya sangat mengebut. Dan anaknya bilang, ibu, jangan menggebut. Karena anaknya takut terjatuh. Dan ibunya juga baru belajar. Tamat. Sekian cerita ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh putus asa untuk menggapai apa yang kita mau. Dan kita harus juga bersabar apa yang kita mau juga. Dan pasti mendapatkannya tanpa disangka-sangka. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.